Tapi pun, selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Kelangkaan solar di Lampung kian parah, antrian truk di SPBU hingga ke jalan raya menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Seorang pria di Bandar Lampung menganiaya keluarga tetangganya, 5 orang kritis. Puluhan mantan anggota Khilafatul Muslimin berikrar kembali setia ke Republik Indonesia. Kemacetan parah terjadi di sepanjang Jalan Yosudarso, Kelurahan Wailunik, Bandar Lampung pada Senin siang. Ratusan mobil dan motor merayap hingga sepanjang kurang lebih 1 km. Kemacetan ini disebabkan antrean kendaraan yang akan membeli solar di stasiun pengisian bahan bakar umum Wailunik. Akibat antrean itu, arus lalu lintas dari Garuntang ke Kecamatan Panjang tersendat. Menurut para sopir truk, kelangkaan solar telah terjadi lebih dari sepekan. Kelangkaan solar menyusahkan para sopir truk karena harus antre berjam-jam dan itu pun belum tentu juga kebagian solar. Dari jam 10 pagi. 10 pagi sampai sore ini juga belum dapat. Kenapa? Tahu nggak sih Bang kenapa susah dapetin solar ini? Ya karena gimana ya? BBM mungkin mau naik bisa jadi. Oh begitu ya? Ya. Sudah berapa hari Bang ini Bang? Kalau kawan-kawan sih yang udah ada yang sampai 2 hari. Ya. Ganggu nggak sih Kang kalau lambat kayak gini? Ya tetap ganggu. Ganggu? Ya. Ganggunya seperti apa Kang? Ganggunya ya kayak kita seharusnya kita sama yang pekerja sih biar cepat putarannya kan. Ini kan menghambat gitu loh. Menghambat ya? Ya. Menghambat dan otomatis. Para sopir mendesak pemerintah dan PT Pertamina bertanggung jawab. Sebab stok solar yang sedikit atau terlambat datang membuat biaya operasional mereka bertambah karena waktu pengiriman muatan menjadi lebih lama. Arsani Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kelangkaan solar di Lampung meluas, SPBU yang menjual solar pun dipastikan ramai pembeli hingga menyebabkan antrean panjang kendaraan. Salah satunya terpantau di SPBU Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Banjar Agung, Tulang Bawang, Senin siang. Antrean truk di SPBU mengular hingga ke jalan raya. Para pengemudi rela antre lama untuk mendapatkan solar. Mereka tidak pindah ke SPBU lain karena tidak semua SPBU menjual solar. Jikapun SPBU tersebut menjual solar, maka antrean kendaraan pun sama terjadinya. Minyak solar. Susah nggak Mas Ari Bang? Sama dari solar dari SP4 ke sini. Ngantri semua. Udah ngelewatin berapa SPBU Mas? 4 full semua. Full semua ya? Antri. Panjang. Harapannya apa sih Mas? Ya dan ya lebih enak lah solarnya lah. Kalau kayak gini kan juga Susah ya gitu ya? susah. Menurut petugas SPBU, antrean kendaraan bukan terjadi karena adanya pembatasan pembelian solar atau kelangkaan. Sejauh ini pasokan solar dari Pertamina diklaim masih normal, hanya saja sering terlambat datang. SPBU ini sehari menerima pasokan 24.000 liter solar dari Pertamina. Saya ucapkan pertama, untuk pengiram bahan bakar kan sepenuhnya nggak full.
Jadi untuk kemungkinan SPBU yang lain sama seperti kita. Biasanya stoknya berapa sih Mas kita, Mas? Kita pengiriman kalau untuk biosolar biasanya 24.000 liter, kalau untuk Pertalit yang sering untuk bulan ini 8.000 liter. Untuk pengurangannya sekarang berapa stoknya? Kalau untuk pengurangan belum ada pengurangan, Bang. Hanya untuk kendalanya itu tadi, keterlambatan pengiriman. Para pengemudi truk meminta pemerintah segera mengatasi kelangkaan solar. Mereka tidak menggunakan BBM non-subsidi karena harganya tidak terjangkau. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. 5 orang dari satu keluarga di Perumahan Rupi, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, Minggu malam kritis akibat dianiaya tetangganya. Korban adalah Mustari, istrinya Umiyati, 2 anaknya yang telah remaja dan seorang balita laki-laki berusia 4 tahun bernama Nando. Kelimanya dilarikan ke rumah sakit. Mana Pak rumah itu bertetanggaan situ Pak? Nggak apa-apa dari sini aja Pak. Pelaku penyerangan adalah ST, tetangga korban yang diduga mengalami depresi. Pelaku yang membawa golok awalnya menganiaya anak laki-laki korban bernama Firman, kemudian masuk ke rumah dan menganiaya korban lain. Pelaku ST yang mengamuk itu menyebabkan warga sekitar ketakutan. Tak ada warga yang berani mendekat atau menangkapnya. Pelaku ST baru kabur setelah polisi datang ke TKP. Nggak apa-apa dari sini aja Pak. Ini semuanya ada 5 korban Pak ya? 5. Di dalam rumah Pak ya kejadiannya? Kalau yang pertama anak yang laki itu di depan, nah dibantai, di depan tuh pulang lagi dibantai lagi, nah terusnya teriak, terus orang dibantai lagi. Kalau mantu saya tuh udah dibantai lari ke rumah sebelah, si Mary itu masih tolongin orang sebelah, dikunci aja, dipegang itu. Nah udah ada mobil polisi, si Mary dibawa ke ini Manuel rumah sakit semua. Belum diketahui persis penyebab ST menyerang keluarga tetangganya. Namun saat kejadian pelaku sedang mencari anaknya yang belum pulang bermain. Polisi dan warga beramai-ramai mencari pelaku hingga menyisir ke sungai-sungai. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Itu enak orang jalan, nggak ribet banget itu. Sutrisno, pria yang dicari polisi Bandar Lampung selama Minggu malam akhirnya ditangkap pada Senin dini hari. Ia bersembunyi di semak belukar dekat sungai yang berjarak sekitar 2 km dari rumahnya di Perumahan Rupi, Sukabumi, Bandar Lampung. Saat penangkapan, polisi tidak gegabah karena pelaku masih membawa senjata tajam. Sutrisno kemudian digelandang ke Mapolresta Bandar Lampung. Ia ditangkap setelah menganiaya satu keluarga tetangganya. 5 korban terdiri dari suami istri, 2 anaknya dan 1 balita. Cucunya kritis akibat dianiaya pelaku dengan senjata tajam. Penganiayaan diduga karena tersangka sakit hati ke keluarga korban yang tidak menanggapi pertanyaannya saat sedang mencari anaknya. Pada hari ini telah diamankan pelaku, saat ini pelaku dilakukan penyidikan. Untuk motifnya sejauh ini apa sih Bang? Nanti kita lakukan penyidikan lagi, kita akan lakukan ekspos selanjutnya. Itu korban dan pelaku itu saling tetangga itu Bang? Ya, tetangga, depan tetangganya. Untuk awalnya perkara itu seperti apa Bang? Ya, mungkin ada kesalahpahaman karena korban mau mencari anaknya di rumah, tapi sayangnya dia memiliki pandangan yang berbeda. Ada dugaan untuk gangguan jiwa pelaku Bang? Nanti lakukan pemeriksaan secara internal. Golok tersangka yang digunakan untuk menganiaya korban disita. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi, termasuk memeriksa kejiwaan tersangka yang disebut-sebut memiliki riwayat pernah sakit gangguan jiwa. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.